Hello Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTTH Dunia 1000 Besar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil menyempurnakan pil Xuanyin berkualitas puncak dan menahan tribulasi petir sendirian, menegaskan posisinya sebagai alkemis luar biasa. Pil tersebut menjadi harapan Kenshin untuk menekan bunga merah misterius yang terus menggerogoti hidupnya. Sementara ketenangan semu menyelimuti dunia, reruntuhan kuno yang akan muncul sebulan lagi mulai menggerakkan seluruh kekuatan besar. Di balik itu, pavilion Banhua menyimpan konflik lama yang akhirnya dipaksa terbuka, menjadi pertanda badai besar yang segera mengguncang Xuan Shantian. Fentian berdiri terdiam di antara dua wanita yang sama-sama berarti dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, seorang pria dengan kekuatan tempur yang mengguncang dunia justru tak tahu harus memilih apa. Aku tak pernah menyangka dengan kekuatan yang kupunya, ada saat dimana aku sama sekali tak berdaya. Cinta memang sesuatu yang misterius, ucap Fentian tersenyum pahit. Keheningan terasa menyesakan. Huanxin menarik nafas panjang, berusaha menenangkan hatinya. Katakan padaku, Huanxin berkata dengan tegas menahan emosi. Bingxin menatap Huanxin, tatapannya penuh kenangan yang tak pernah bisa dia lepaskan. Kemudian Bingxin berkata pelan, dulu saat Fentian pertama kali bertemu denganmu, kaulah yang lebih dahulu mencintainya, kaulah yang ingin menikah dengannya. Bingxin tersenyum tipis, senyum penuh penyesalan. Sejujurnya, aku iri padamu. Jika Fentian bertemu denganku lebih dahulu, mungkin segalanya akan berbeda. Mendengar ini, Huanxin hanya menggeleng tak percaya. Dan saat itulah, Bingxin mulai membuka luka yang selama ini tersembunyi. Apakah kau tahu, mengapa Fentian pernah berjanji akan menikahimu 100 tahun kemudian, namun akhirnya mengingkari janji itu? Ucap Bingxin. Aku jelas tidak tahu, jawab Huanxin. Nada suara Huanxin bergetar. Aku menunggumu 100 tahun, dan ketika aku mencarinya ke kampung halamannya, yang kulihat justru pernikahannya denganmu. Bahkan aku melihat sendiri. Huanxin menahan amarah. Bingxin tertawa getir. Hahaha, pernikahan. Betapa menggelikan kata itu. Bingxin menatap Huanxin lurus-lurus. Kau terlahir dari keluarga besar. Kau cantik dan terhormat. Sementara aku hanyalah orang biasa. Lalu, masa lalu yang kelam pun terungkap. Setelah Fentian meninggalkanmu, dia kembali ke kampung halamannya. Namun di perjalanan dia bertemu denganku. Kebakaran besar membakar seluruh desaku. Tubuh beracun jahatku meledak. Jika aku tak bertemu Fentian hari itu, aku sudah mati. Suara Bingxin semakin bergetar. Dia tidak meninggalkanku. Malam itu, dia membawaku pulang untuk diobati. Namun tak semua orang sebaik Fentian. Keluarganya menolakku. Aku benar-benar diambang kematian. Hingga sebuah syarat kejam muncul. Mereka setuju dengan satu syarat. Fentian harus menikah denganku. Bingxin berbicara penuh emosi. Mendengar ini Huanxin membeku. Kemudian Bingxin melanjutkan kata-katanya. Mereka ingin memindahkan racun jahat di tubuhku. Fentian membencinya. Namun demi keselamatanku, dia tetap menikahiku. Dan malam itu, malam pernikahan, menjadi awal tragedi. Saat aku menjalani ritual penyembuhan, kau datang, membawa api. Ucap Bingxin terus melanjutkan kata-katanya. Kau membantai seluruh keluarga Fentian, tak satu pun tersisa. Pada saat ini kaki Huanxin melemas. Ketika kami keluar, yang tersisa bagi Fentian hanyalah penderitaan. Huanxin berteriak, tidak, mustahil, kau bohong. Mereka bilang itu keputusan Fentian sendiri. Hahaha, aku wanita lemah, tak punya hak bicara. Semua dosa ditimpakan padanya. Fentian, maafkan aku, ucap Huanxin. Dia berbalik pergi, namun sebuah tangan menahannya. Jika kau sudah datang, tetaplah tinggal, ucap Fentian lembut. Fentian tahu kengerian tubuh beracun, ibunya mati karenanya, dan dia bersumpah tak akan membiarkan tragedi itu berulang. Huanxin akhirnya mengerti segalanya. Huanxin gemetar, akulah pembunuh keluargamu. Maaf, ucap Huanxin. Dia hampir runtuh. Aku tidak menyalahkanmu, itu takdir buruk keluargaku. Fentian berkata dengan tegas dan menenangkan. Di satu sisi keluarga yang musnah, di sisi lain cinta yang tak tergantikan. Kemudian Fentian berkata dengan dalam, biarkan masa lalu berlalu. Mendengar ini Huanxin terisak. Sekarang aku memiliki dua orang terpenting. Yang satu kekasihku, yang satu lagi adik perempuanku. Pada saat ini air mata jatuh, namun kebencian pun sirna. Di antara cinta, dosa, dan pengampunan, mungkin inilah takdir terbaik bagi mereka bertiga. Huanxin tak lagi mampu menahan emosinya. Isak tangisnya pecah, bercampur antara rasa bersalah, penyesalan, dan cinta yang tak pernah berubah. Setiap kata terasa tak lagi diperlukan, karena kebenaran telah sepenuhnya terbuka. Fentian menghentikannya dengan lembut, menutup mulut Huanxin.
bukan untuk membungkamnya, melainkan untuk menghentikan siklus penyesalan yang tak akan pernah berakhir. Bagi Ventian, kata-kata tak lagi mampu mengubah masa lalu. Dengan kata tenang dan dewasa, Ventian menyatakan sikapnya. Saat ini yang dia miliki bukan lagi dendam atau amarah, melainkan dua orang terpenting dalam hidupnya. Satu adalah wanita yang dia cintai sepenuh hati, dan satu lagi adalah sosok yang dia lindungi layaknya saudari. Dua ikatan berbeda, namun sama-sama berharga. Air mata terus jatuh, tetapi kebencian yang selama ini menjerat hati perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah penerimaan dan keikhlasan atas dosa yang tak bisa ditebus, serta cinta yang memilih untuk tetap bertahan. Di persimpangan antara cinta, kesalahan, dan pengampunan, mereka akhirnya menemukan akhir yang paling mungkin. Bukan akhir yang sempurna, tetapi akhir terbaik yang bisa mereka terima bersama. Kesalahpahaman yang membelit penguasa Pavilion Fengxiang, penguasa Pavilion Wanhua, dan pemimpin sekte racun selama 1000 tahun akhirnya terselesaikan. Meski masa depan hubungan mereka belum jelas, permusuhan lama telah teruntuh. Hubungan ketiganya tidak lagi berada dalam kebuntuan, melainkan memasuki fase baru yang penuh ketidakpastian. Namun, penyelesaian konflik ini justru memicu gelombang besar. Kabar bahwa ketiga tokoh puncak tersebut muncul bersamaan di Pavilion Wanhua lalu menghilang, segera mengguncang seluruh sekte super di Xuan Santian, termasuk keluarga kerajaan Xuanling. Di istana kerajaan Xuanling, Raja Xuanling menyadari bahaya besar di balik kabar tersebut. Dia memahami bahwa Ventian, sebagai dewa pertarungan abadi, memiliki kekuatan yang setara dengannya. Munculnya Ventian di saat reruntuhan akan lahir, membuat rencana-rencana rahasia kerajaan berada dalam ancaman. Ditambah lagi klan Medusa juga tengah bergerak, menandakan kemungkinan perang besar. Karena itu Raja Xuanling memutuskan untuk mempercepat rencana Yanqi, sebuah rencana beresiko tinggi yang melibatkan kekuatan terlarang. Dia berniat merebut kekuatan besar agar tidak hanya mampu menekan musuh eksternal, tetapi juga menyingkirkan para tetua di dalam keluarga kerajaan sendiri. Sementara itu, di lantai ketujuh istana bawah tanah, seorang penjaga tua, pelindung rahasia keluarga kerajaan, menyadari bahwa keluarnya Ventian dari pengangsingan bukanlah pertanda baik. Dia memahami bahwa kunjungan Ventian ke Pavilion Wanhua kemungkinan besar bertujuan menyelesaikan urusan lama yang berhubungan langsung dengan rahasia besar yang tersembunyi di bawah tanah. Penjaga tua itu juga menyetujui rencana Raja Xuanling, meski dia sadar resikonya sangat besar. Sosok yang terikat di dalam kegelapan, keberadaan misterius dengan kekuatan mengerikan, menjadi kunci ambisi sang raja. Jika berhasil diserap, Raja Xuanling akan memperoleh kekuatan tak terbatas. Namun jika gagal, kehancuran tak terelakkan. Situasi semakin genting ketika ahli jiwa dari klan jiwa muncul. Hubungan rahasia antara keluarga kerajaan Xuanling dan klan jiwa akhirnya terungkap. Dengan dua dewa pertarungan abadi menjaga lantai ketujuh, pertahanan kerajaan mencapai puncaknya. Bahkan Pavilion Fengxiang pun akan kesulitan menembusnya. Meski begitu, sosok yang terikat itu justru dipenuhi ketakutan. Dia tahu bahwa semua ini adalah sebuah konspirasi besar. Dan jika Ventian mencoba menyelamatkannya, Ventian bisa terjerumus ke dalam jebakan mematikan. Di sisi lain, kota Xuanling juga bergerak dalam bayang-bayang. Blood Rose memastikan rencananya berjalan sempurna. Dia menunggu kabar kemunculan reruntuhan untuk mulai bertindak, sambil tetap mewaspadai Kaisar Hantu Gagak Hitam, sosok berbahaya dengan agenda yang tak terbaca. Sementara itu di Sekte Solomon, sang pemimpin sekte melihat reruntuhan sebagai peluang emas. Dia tahu bahwa Pavilion Wanhua dan keluarga kerajaan Xuanling pasti akan turun tangan. Kekacauan yang tercipta justru menjadi kesempatan terbaik bagi Sekte Solomon untuk bergerak diam-diam dan meraih keuntungan terbesar. Reruntuhan kali ini bukan sekedar peninggalan kuno, melainkan pemicu konflik besar. Di tempat terpencil yang sunyi, fluktuasi energi aneh mulai muncul, tanda bahwa badai yang sesungguhnya akan segera datang, dan seluruh kekuatan besar di Xuan Santian akan terseret ke dalamnya. Di ujung wilayah paling tandus di Xuan Santian, sekte racun berdiri di atas tanah mati yang tak pernah mengenal kehidupan. Angin kering berembus, langit kelabu, dan di area ratusan mil dari sana, ruang tiba-tiba bergetar. Seolah ada kekuatan besar menembus kehampaan. Sebuah sosok tua muncul perlahan dari retakan udara. Rambutnya putih seluruhnya, tubuhnya tampak renta, namun aura yang mengalir dari tubuhnya membuat tanah di bawah kakinya retak halus. Dia adalah Huang Li, Kepala Balai Desolate kuno, seorang kultivator jalur tubuh yang telah melangkah ke tingkat setengah dewa bertarung. Meski usianya lanjut, tubuh Huang Li justru berada di puncak kekuatan. Dengan teknik rahasia Desolate kuno, dia bahkan mampu berdiri sejajar dengan dewa bertarung sejati. Di belakangnya, seorang pria parubaya berdiri dengan tenang. Wajah tampan, jubah alkemis mewah, tatapannya penuh kepercayaan diri. Dia adalah Chen Xin, Raja Pil Lembah Pil, Dodi Bintang 9, salah satu dari 3 raksasa alkemis Xuan Santian.
Lembah Pil menguasai lebih dari 90% alkemis di benua ini. Identitas Chenshin sendiri sudah cukup untuk membuat sekte manapun menahan nafas. Meski kekuatannya di bawah Huang Li, jumlah ahli yang berdiri di belakangnya tak terhitung. Jika keduanya bertarung, tak ada yang berani memastikan hasilnya. Tatapan Huang Li menyapu tanah gersang di sekeliling mereka. Alisnya sedikit mengernyit. Inilah pintu masuk reruntuhan. Energi aneh menutupi area itu. Tak terlihat, namun cukup kuat untuk menipu indera para ahli. Chenshin mengangguk pelan. Penyamaran tingkat dewa bertarung, dan segelnya belum sepenuhnya melemah. Ucap Chenshin. Namun sebelum mereka bertindak, tawa mengejek menggema dari langit. Balai desolate kuno dan lembah Pil memang cepat. Sosok itu turun perlahan. Raja Xuanling, musuh lama Huang Li. Tekanan langsung berubah, aura saling bertabrakan. Xuanling tua, jangan terlalu sombong. Huang Li mendengus dingin. Belum sempat konflik meledak, suara lain menyambar tajam dari udara. Raja Xuanling, bukankah kau hampir mati di klan Medusa? Sosok itu melayang santai sambil tertawa ringan. Sujin, Pavilion Fengxiang. Dendam lama, sindiran lama. Wajah Raja Xuanling mengeras, kebencian terpancar jelas. Dan tepat saat ketegangan memuncak, sebuah langkah berat menghentikan semuanya. Seorang pria berpedang besar di punggungnya melangkah ke udara dengan ekspresi tenang. Begitu dia muncul, keheningan menyelimuti seluruh area. Wan Jianmin. Sujin berbisik. Pria itu tersenyum tipis. Sudah lama kita tak bertemu. Namun di balik suaranya, niat pedang yang tajam menyebar tanpa suara, menekan jiwa semua yang hadir. Dia adalah Jiu Jianxian, wakil kepala Wan Jianmen, dewa bertarung sejati. Seorang monster yang memahami pedang melebihi kebanyakan kultivator di benua ini. Chenshin memecah keheningan. Hanya kita berlima. Huang Li tertawa dingin. Tak masalah, yang lain hanya ingin menunggu dan memetik hasil. Jiu Jianxian melangkah ke depan. Kalau begitu, kita buka sekarang. 5 aura mengalir bersamaan. Kekuatan tubuh, kekuatan pil, niat pedang, api dan energi tempur. Ruang di depan mereka mulai bergetar hebat. Energi penyamar terkoyak sedikit demi sedikit. Aura kuno perlahan bocor keluar, membawa tekanan zaman purba. Tanah bergetar, langit terasa berat, dan di hadapan 5 monster itu, pintu masuk reruntuhan legendaris akhirnya menampakkan diri. Tak ada sorak, tak ada kegembiraan, hanya kesadaran yang sama di benak mereka. Ini bukan keberuntungan biasa. Ini adalah awal badai besar yang akan mengguncang seluruh Suan Santian. Lakukan. Satu kata singkat itu jatuh, namun langsung mengubah suasana. 5 orang kuat itu saling memandang sesaat. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi dendam lama. Di hadapan reruntuhan kuno ini, mereka semua sadar, jika masih ingin melangkah hidup-hidup, maka satu-satunya pilihan hanyalah bekerja sama. Tanah tempat mereka berdiri adalah wilayah liar yang tandus. Sebidang dataran luas, rata, sunyi dan mati. Tidak ada rumput, tidak ada batu aneh, tidak ada aura mencolok. Jika dilihat dengan mata biasa, tempat ini sama sekali tidak istimewa. Namun justru karena itulah bahaya terasa semakin jelas. Detik berikutnya kekuatan hidup dan mati meledak dari tubuh kelima orang itu secara bersamaan. Aura mengerikan menyapu area luas, menekan udara hingga bergetar hebat. Kelima orang ini bukan sembarangan tokoh. Bahkan yang terlemah di antara mereka telah mencapai Dodi bintang 9. Tingkat di mana hidup dan mati bisa dikendalikan sesuka hati. Namun meski demikian, aneh. Sujin menyipitkan mata. Kenapa pintu masuk reruntuhan ini disembunyikan sedemikian rupa? Jika ingin diwariskan, mengapa justru ditutup rapat seperti ini? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tak lama kemudian, aku tidak menemukannya. Kelima orang itu berbicara hampir bersamaan. Dengan persepsi penuh, dengan kekuatan hidup dan mati, mereka tetap tidak bisa menemukan apapun. Seolah-olah reruntuhan ini menolak untuk ditemukan. Chenshin, suara Jiu Jianxian terdengar tenang namun tegas. Kau alkemis, gunakan kekuatan jiwamu. Reruntuhan ini ada di sini. Aku bisa merasakannya, tapi ada sesuatu yang menutupinya. Chenshin mengangguk pelan. Tanpa ragu dia melangkah maju dan melepaskan kekuatan jiwa dalam jumlah besar. Gelombang tak kasat mata menyapu dataran itu. Awalnya sunyi, namun tepat saat kekuatan jiwa itu menembus lebih dalam, boom! Suhu ruang melonjak drastis. Dalam sekejap, api abu-abu meledak dari segala arah. Meraung seperti makhluk hidup, langsung menerjang Chenshin. Aura api itu dingin, menusuk jiwa, namun daya rusaknya mematikan. Tidak baik, Chenshin langsung menyadari bahaya. Namun sebelum siapapun sempat bergerak, clang!
Pedang batu perak di punggung Zhu Jianxian terhunus. Satu tebasan, langit seolah terbelah. Api abu-abu itu langsung terpotong dan lenyap. Terima kasih. Zhensin segera menarik kembali kekuatan jiwanya. Para ahli lainnya terdiam. Bahkan api yang ditempa oleh dewa pertarungan pun bisa dipatahkan dengan satu tebasan pedang. Tidak masalah. Zhu Jianxian menatap sisa api yang menghilang. Dan pada saat itu, ruang di sekitar mereka bergetar hebat. Energi tersembunyi yang selama ini terkunci mulai bergulat. Muncul, teriak Su Jin. Di hadapan mereka tanah datar itu perlahan berubah. Sebuah pusaran kehampaan muncul, berputar pelan. Tidak ada gerbang batu, tidak ada ukiran megah. Namun aura kuno yang keluar darinya begitu jelas. Ini adalah pintu masuk reruntuhan. Jadi ini, Raja Sualing berbicara dingin. Pintu masuknya disembunyikan dengan api. Tak heran kita kesulitan menemukannya. Meski bukan api suci, api yang ditempa dewa pertarungan tetaplah mengerikan. Huang Li menatap pusaran itu dengan ekspresi berat. Tanpa masuk pun dia sudah bisa merasakan satu hal. Tempat ini penuh bahaya. Bagaimana menurut kalian? Zhu Jianxian mengeluarkan sebuah kendi arak, meneguknya sebentar. Masuk atau berhenti di sini? Su Jin tertawa kecil. Kita sudah sejauh ini. Aku setuju. Huang Li mengangguk. Aku juga setuju. Keputusan pun diambil. Kalau begitu kita berangkat. Dalam sekejap, kelima orang itu berubah menjadi aliran cahaya, melesat ke arah pusaran dan menghilang ke dalamnya. Pum pum. Begitu mereka masuk, api abu-abu kembali meledak, menyapu lorong masuk dengan dingin mematikan. Namun Zhu Jianxian berada di depan. Pedangnya bergerak cepat, setiap tebasan membuka jalan. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah ruang kosong. Tidak ada hiasan, tidak ada bangunan rumit, hanya sebuah gerbang besi kuno yang berdiri sunyi. Di atasnya terukir simbol Bagua besar. Bagua. Zhu Jianxian bergumam pelan. Aku bisa memecahkannya. Zhensin melangkah maju. Kalian berempat masuk setelah terbuka. Aku akan menjaga di sini, ucap Zhensin. Huang Li terkejut. Teknik Bagua bukan main-main. Sedikit saja salah. Aku tahu, ucap Zhensin tersenyum. Aku pernah mempelajarinya saat menempa pil. Kemudian dia duduk bersila. Kekuatan hidup dan mati perlahan menyelimuti tubuhnya. Mantra-mantra kuno mengalir dari bibirnya. Ini satu-satunya jalan, kata Su Jin pelan. Lalu, Bagua Yin Yang, hormat padaku, terbuka. Kekuatan hidup dan mati menghantam gerbang besi itu. Retakan muncul. Ayo masuk. Keempat orang itu langsung bergerak, melesat masuk tanpa ragu. Semoga kalian beruntung. Zhensin memejamkan mata, mempertahankan celah dengan seluruh kekuatannya. Begitu keempat orang itu masuk, tekanan langit dan bumi langsung menekan mereka. Reruntuhan ini seolah menolak kehadiran para ahli puncak. Namun mereka bukan orang biasa. Dengan kekuatan masing-masing, mereka menahan tekanan itu. Lalu mereka berpencar ke arah berbeda. Namun tetap satu tujuan, mengungkap rahasia terdalam reruntuhan kuno ini. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.